Selamat bertemu kembali saudara-saudara umat Allah yang dimanapun kalian berada. Di hari ini, hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga saat ini. Mari kita mendengar bacaan kitab suci dan renungan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, renungan kita di saat ini diberi judul Yesus dipersembahkan di dalam
bagi kita semua orang beriman. Hal yang menarik dalam renungan ini adalah bagaimana perjalanan dirinya untuk menyertakan dirinya, untuk menyatakan dirinya, untuk mengikuti kehendak Allah ketika ia dipersembahkan di bait Allah. Yusuf dan Maria membawa sepasang burung tekukur dan sepasang burung merpati. Itu adalah lambang yang begitu nyata bagi Yesus dipersembahkan untuk Allah. Menurut adat istiadat bangsa dan hukum Taurat Musa, Yusuf dan Maria adalah sosok pribadi yang sungguh-sungguh taat terhadap tata cara adat istiadat bangsa, setia dan beriman. Nah, di sini Yesus akan menyamakan dirinya kepada kita semua. Yesus yang adalah Allah, yang mau merendahkan dirinya, mau hadir di tengah-tengah bersama orang-orang, berkah dalam pribadi yang begitu rendah hati. Bunda Maria juga pribadi yang sungguh-sungguh rendah hati. Di bait Allah ada dua sosok pribadi orang beriman yang setia setiap hari, siang dan malam berdoa untuk menantikan Sang Juru Selamat, yaitu adalah Simeon dan Hana. Ketika ia melihat Yusuf dan Maria datang akan mempersembahkan Yesus, segeralah ia datang menyongsong Yesus, kemudian menantang Yesus dan memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, berilah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera Allah, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa, yang menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Simeon setelah menantang Yesus dan berkisah senyum, langsung menundukkan diri dan pasrah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ia siap untuk pergi dengan damai. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita semua dipanggil untuk selalu taat seperti Bunda Maria yang selalu taat dan beriman. Kita harus taat di mana saja kita berada, di sekolah, lingkungan, keluarga, dan di masyarakat. Kita harus taat tata tertib undang-undang yang ada di Indonesia. Adat istiadat semua bangsa berbeda-beda. Untuk kita harus bisa menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh membanggakan atau mencemoohkan. Hari ini kita diajak untuk memilih kepekaan hati, kerelaan dan solidaritas terhadap orang-orang sekarang. Itulah panggilan kita sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang sederhana. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta yang rendah hati. Kita diajak untuk peka terhadap situasi yang sedang terjadi ini, khususnya sekarang ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita menjadi pelaksana sabda, bukan hanya menjadi pendengar saja. Semoga. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Nah, di sini Yesus akan menyamakan dirinya kepada kita semua. Yesus yang adalah Allah, yang mau merendahkan dirinya, mau hadir di tengah-tengah kita, dan bersama orang-orang yang berkah dan pribadi yang begitu rendah hati. Bunda Maria juga pribadi yang sungguh-sungguh rendah hati. Mari kita mengakhiri permenungan ini dengan berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena atas berkat-Mu kepada kami. Semoga kami hidup dan diselamatkan karena iman kepada-Mu